Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Proses penciptaan Nabi Adam ini terjadi di hari Jumat. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ibnu Katsir menerangkan, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan jenis makhluk ini dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Mereka malaikat mengatakan, "Wahai Tuhan kami, apakah hikmah yang mengandung dalam penciptaan mereka? Padahal di antara mereka ada orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi dan mengalirkan darah. Jikalah yang dimaksudkan agar engkau disembah, maka kami selalu bertasbih, memuji dan menyucikan engkau, yakni kami selalu beribadah kepadamu, sebagaimana yang akan disebutkan nanti." Dengan kata lain, seakan-akan para malaikat mengatakan, kami tidak pernah melakukan sesuatu pun dari hal itu, kerusakan dan mengalirkan darah. Maka, mengapa engkau tidak cukup hanya dengan kami para malaikat saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana al-insanu 'ajula." Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu Allah memerintahkan pada para malaikatnya agar dihadapkan kepadanya tanah liat untuk menciptakan Adam. Kemudian tanah itu dihadapkan kepadanya. Maka Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Sungguhnya pada mulanya dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang diberi bentuk. Allah menciptakan Adam dari tanah liat itu dengan tangan kekuasaannya sendiri. Adam didiamkan tergeletak selama 40 malam berupa jasad. Sedangkan iblis selama itu selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki. Maka tubuh Adam mengeluarkan suara seperti suara tembikar yang dipukul. Hal inilah yang disebut di dalam firman Allah, dari tanah kering seperti tembikar. Surat Ar-Rahman ayat 14. Yakni berbentuk sesuatu yang berongga dan tidak berisi. Kemudian iblis memasuki mulutnya dan keluar dari tuburnya, lalu masuk dari tubur dan keluar dari mulutnya. Selanjutnya iblis mengatakan, kamu bukanlah sesuatu untuk dibunyikan, dan karena apakah kamu diciptakan? Seandainya aku menguasaimu, niscaya aku dapat membinasakanmu, dan seandainya kamu dapat menguasaiku, niscaya aku akan membangkang terhadapmu. Ketika Allah meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian dari rohnya, hal ini dilakukan mulai dari bagian kepalanya, maka tidak sekali-kali sesuatu dari tiupan itu mengalir dalam tubuhnya, melainkan berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan sampai pada bagian pusar, maka Adam memandang ke arah tubuhnya dan ia merasa kagum dengan apa yang ia lihat pada tubuhnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam berniat akan bangkit berdiri sebelum roh yang ditiupkan ke dalam tubuhnya sampai ke bagian kedua kakinya, setelah roh sampai ke bagian otaknya, maka Nabi Adam bersin dan mengucapkan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya, Hai Adam, Tuhanmu merahmati kamu. Setelah roh sampai pada bagian kedua matanya, maka kedua matanya terbuka, lalu mengalir ke bagian tubuhnya, dan Adam memperhatikan tubuhnya dengan penuh rasa takjub. Maka ia berupaya untuk bangkit berdiri sebelum roh sampai ke bagian tubuh kakinya. Tetapi ternyata ia tidak mampu bangkit dan ia berkata, Wahai Tuhanku, segerakanlah sebelum malam tiba, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Al-Isra ayat 11.
Mujahid mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam setelah Dia menciptakan segala sesuatu, yaitu di penghujung siang hari. Dia menciptakan semua makhluk lainnya. Setelah roh menghidupkan kedua matanya, lisannya, dan kepalanya, tetapi roh masih belum sampai ke anggota bagian bawahnya. Adam berkata, "Ya Tuhanku, segerakanlah penciptaanku sebelum matahari tenggelam." Dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari yang sama Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu juga Adam diturunkan dari surga ke bumi. Dan pada hari itu pula kiamat akan terjadi. Di dalam hari Jumat terdapat suatu saat yang tidak sekali-kali seseorang hamba yang beriman menjumpainya dalam keadaan sholat. Rasulullah SAW mengatakan demikian seraya menggenggamkan jari jemarinya, mengisyaratkan bahwa waktu itu cuma sebentar, lalu ia meminta sesuatu kebaikan kepada Allah, melainkan Allah memberinya apa yang dimintanya itu. Abu Salamah mengatakan, Abdullah ibnu Salam pernah berkata bahwa ia telah mengetahui waktu ijabah itu, yaitu di penghujung siang hari Jumat. Pada waktu itulah Allah menciptakan Adam.